Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Solo Purnakom Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara merubah STBB 860H versi 5 dengan Android 9 menjadi STB dengan Android 10 firmware Relunic. Simak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan bot animasi seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa STB ini dengan Android 9 ya. Di kesempatan tutorial di awal kami sudah membuat tutorial bagaimana cara merubah tampilannya ya, atau finishing dari STB yang sudah kita unlock ya. Kita disable launcher bawaannya dan kita ganti launcher dengan ATV launcher ya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Aplikasinya masih yang lama ini. Ini kebetulan kita dapat dari user yang mungkin ingin berlangganan Netflix ya teman-teman. Secara garis besar ini sebenarnya STB ini sudah bisa digunakan untuk televisi, juga bisa nonton YouTube, apalagi voice juga lancar. Tapi yang menjadi kendala di sini adalah kebetulan user mempunyai paket Netflix dan dia ingin berlangganan gitu. Nah, dengan senang hati kita terima dan kita rekomendasikan untuk kita rubah menjadi Android 10 dengan firmware Relunic ya. Nah, ini Androidnya adalah Android 9. Kita bisa lihat di preferensi perangkat. Kemudian ini update bulan Februari ya, jadi belum terupdate kembali ya, karena kebetulan pemiliknya memang sudah tidak berlangganan di home lagi gitu. Kemudian STB-nya di disable launchernya, kemudian bisa digunakan untuk internet yang lain. Nah, kemudian sebelum kita proses, kita akan reset pabrik terlebih dahulu teman-teman. Tujuannya agar nanti ketika kita flash itu benar-benar bersih ya, tidak ada tumpukan aplikasi atau memory cache dan lain-lain. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kalau kalian teman-teman masih melihat seperti ini, bisa berarti ini adalah bot logo Android 9, bisa jadi Android 10 yang bulan Mei kalau tidak salah ya, 2021. Oke, kita menggunakan perangkat seadanya ya. Kita menggunakan HDMI capture untuk merekam sebagai layar televisinya yang bisa kita rubah. Kemudian di samping ada webcam yang kita arahkan kepada layar STB ya teman-teman. Jadi nanti agar teman-teman bisa melihat bahwasanya ini kita proses dari awal sampai akhir. Nah, kita tunggu sampai STB ini sampai pada pairing remote ya. Bahwasanya kalau sudah sampai ke sana berarti STB ini normal gitu ya. Sudah berhasil kita reset. Oke. Kemudian untuk bahan nanti bisa kita share di Solo Purnakom ya. Tapi ini kebetulan belum kita public ya, firmware-nya. Dan perlu diketahui juga kita memakai sistem UBT ya, USB Burning Tool. Kalau di video kami sebelumnya kita menggunakan FBT, Fastboot. Kita sekarang menggunakan UBT jadi lebih mudah. Karena kita dipakai Fastboot ketika kita masih terkendala di Ability 0, banyak kendala yang sering terjadi. Terutama kalau kita dari OS 9 kita rubah OS 10 dan kita tumpuk dengan firmware Relunic dengan FBT, bukan UBT, itu kita pernah sering mengalami STB menjadi harus kita
pancing dengan micro SD rintik dan bootloader ya, bootloader rintik, kemudian kita harus short dengan HDMI dummy. Nah, baru mau menyala. Jadi mungkin teman-teman ada yang mengalami hal seperti itu. Jadi kalau tanpa micro SD dan HDMI dummy, STB rintik di putih. Jadi tidak berhasil menyala. Nah, itu sampai ada beberapa unit saya kirimkan ke Om Sugianto ya. Sugianto atau Sugiono ya. Dan kembali berhasil dengan firmware Aero-nya. Nah, tapi untuk Android 9 kita rekomendasikan pakai UBT seperti ini ya teman-teman, karena lebih aman lah, lebih aman. Kemudian di tampilan ini kita bongkar ya, di layar webcam kita bongkar STB. Mungkin kalau teman-teman udah ada tandanya ya, ada gambar kayak pulir baut, kita lepas ada dua unit ya, 2 titik bautnya. Kita bongkar saja. Oke, bautnya udah keluar. Kemudian di dekat USB kita masukkan pakai spatula atau pakai kuku aja. Kemudian ketika sudah ada rongga seperti ini, seperti biasa kita pakai OBN min, kita congkel ya. Congkelnya cuma kita masukkan, kemudian kita putar sedikit. Nah gitu. Jadi bukan dicongkel-congkel gitu, tapi cuma dimasukkan, putar sedikit, nanti sudah otomatis lepas. Jika STB-nya masih baru, aman ya cache-nya. Tapi kalau STB lama memang ada beberapa part pengunci cache-nya jadi patah ya. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Selama bautnya masih bisa dikancingkan, masih aman lah untuk STB ini. Kemudian kita menggunakan putih, menggunakan USB to TTL yang sudah kita modifikasi ya teman-teman. Nah, kita tidak pakai pin header, tapi kebetulan kita pakai bukan hot clip ya, kita pakai pin header yang kita modifikasi. Kita tebalkan kaki 3-nya, kemudian kita tebalkan pakai timah ya, kemudian bisa kita masukkan ke RX-TX-nya, sudah pas gitu ya. Tapi kendalanya memang kalau kita pakai berulang kali mungkin agak longgar gitu. Tapi it's okay, ini saya dari pertama ngoprek STB sampai sekarang alat ini masih berfungsi dengan baik. Jadi saya belum pernah ganti sama sekali. Aman. Kemudian kita buka putih. Nah, kemudian pastikan portcom-nya sesuai ya. Ketika kita masukkan USB TTL di device manager, pasti akan muncul portcom-nya. Jadi kita urutkan sesuai nomor berapa, kemudian ini disetting sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Nah, kalau teman-teman sudah pernah oprek, pasti sudah tahu. Oke, kemudian untuk testing apakah sudah terhubung dengan baik, kita masukkan adaptor pada STB. Jika muncul tulisan dan berurutan seperti itu, berarti koneksi pada putih sudah terhubung dengan baik. Kita coba masukkan. Nah, nanti titik short pin-nya akan kita perjelas dalam bentuk gambar ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman, karena ini juga bagian dari video lama, nanti pasti sudah tahu titik short pin-nya di mana. Nah, jika sudah sampai pada starting kernel ini, berarti STB sudah dalam kondisi on ya, normal ya. Nah, seperti ini. Oke, kita mainkan short pin-nya. Aduh, udah kena ya. Ya. Jadi masukkan adaptor, kita short pin. Kalau versi 9 itu kita short pin-nya model short, tahan gitu. Sampai ketemu V1 pagar, kemudian kita ketik update. Kemudian kita tekan enter. Nah, kalau bedanya dengan 9 dan 10 seperti ini teman-teman. Jadi USB printing tool tidak ada kosong di belakangnya ya. Ada 0 di belakangnya. Nih, kemudian kita tinggal untuk TV-nya kita sembunyikan teman-teman. Nah,
karena nanti kita akan pakai lagi, akan kita munculkan lagi agar penataan ruangnya bisa nyaman ya dipandang kita. Kemudian kita sudah siapkan beberapa alat, beberapa bahan yang kebetulan kemarin dapat share dari teman kita, dari Mas Jansen, firmware Relunic dengan UBT ya. Nah, dengan UBT. Nah, di sini ada dua file, satunya adalah downgrade yang lebih kecil ya. Yang lebih kecil itu file downgrade dari OS 9 ke OS 10 downgrade. Upgrade dari OS 9 ke 10. Kemudian satunya adalah file UBT firmware Relunic. Jadi proses flashingnya ada dua kali. Kita upgrade dulu menjadi OS 10, baru nanti kita flash dengan firmware Relunicnya. Kemudian kita buka UBT teman-teman. Nah, ini UBT-nya sudah kita siapkan. Kita tata ya teman-teman agar lebih jelas. Nah, jika sudah, tiba saatnya kita hubungkan kabel ya. Oh iya, kita mount image dulu. Kita mount image yang file 50 mega itu ya. Kemudian jangan lupa uncheck list erase bootloader. Kemudian kita klik start. Nah, kita langsung hubungkan kabel male to male pada USB 1 atau USB yang paling pendek ini ya. Nanti secara otomatis STB akan terflashing. Nah, pada proses ini sebenarnya STB dalam kondisi belum sempurna ya teman-teman. Jadi kalau sudah selesai di sini kita stop ya. Kemudian ketika STB kita hubungkan dengan power, STB tidak sampai pada starting kernel ya. Dia akan restart terus menerus. Nah, ini karena tahapannya memang belum selesai. Ini baru merubah OS 9 ke OS 10. Nah, di sini kita main timing saja, kita short, kita tahan, short, kita tahan seperti itu sampai ketemu V1 pagar. Nah, tak perlu khawatir karena posisi seperti ini nanti otomatis ya. Dia akan restart terus. Kita tunggu sampai timingnya tepat ya. Nah, ini restart kan. Memang agak susah nih. Karena apa itu hot clip buatan kami agak longgar. Jadi harus dipegang itu agar bisa ketemu V1 pagar. Agak susah, diulang terus ya. Untuk alat shortminnya kita pakai jarum, jadi hati-hati ya teman-teman. Nah, ini udah ketemu V1 pagar. Nah, oke. Kemudian kita akan coba. Nah, di sini akan kita coba ketik, tidak bisa teman-teman. Tuh, tidak bisa. Kendalanya apa? Karena koneksinya putus nyambung ya tadi ketika kita shortpin dan kita pegang. Nah, caranya agar ini bisa kita ketik adalah kita close putih ya. Kemudian kita buka kembali putih, sesuaikan port com-nya. Kemudian nah, di sini langsung kita bisa nanti langsung kita ketik update ya. Nah, jadi bagi teman-teman kok enggak bisa ketik update bagaimana? Nah, cukup di close putihnya, dipastikan hot clip-nya terhubung dengan baik. RxTX-nya, dan kemudian langsung kita ketik update di sini. Kemudian tekan enter. Nah, bedanya kalau Android 10 seperti ini teman-teman, di belakang ada kalimat, ada kata, ada angka kosong gitu ya. Ini sudah menggunakan Android 10.
Nah, kemudian kita mount image. Firmware yang lebih besar tadi adalah firmware Relunic Pro-nya, UBT. Nah, saya lebih merekomendasikan firmware ini teman-teman yang kebetulan STB-nya masih 9 atau Android 9, Android 10 Mei. Kita rekomendasikan langsung dieksekusi dengan ini. Jika STB sudah dalam kondisi Android 10, langsung di flash dengan firmware Relunic ini langsung bisa berhasil teman-teman. Ya. Nah, kita hubungkan kabel mil to mil di USB 1. Ya. Jangan lupa untuk selalu ketika kita flash dengan UBT, unchecklist erase bootloader ya teman-teman, sebelum kita klik start. Jangan sampai bootloader ikut terhapus ya. Kalau terhapus otomatis nanti STB tidak akan menyala ya. Nah, sering mungkin di video saya pernah meng-share UBL ya, UBL Android 12 untuk mengatasi ability null ya. Nah, ketika itu diterapkan di Android Otajuli yang bot animasinya adalah warna putih, itu berhasil teman-teman. Tapi ketika kita mendapatkan di bulan Mei Android 10 dengan bot animasinya masih seperti Android 9, itu ada kemungkinan gagal teman-teman. Iya, memang sebenarnya itu dipakai untuk Android 12, tapi kita pakai di Android 10. Nah, ya, kalau gagalnya bagaimana ya itu tadi. Kalau ingin menyalakan STB harus dipancing dengan putih, dipancing dengan micro SD bootloader dan HDMI dummy baru bisa menyala. Nah, untuk ngatasinya bagaimana? Ini saya kirimkan ke Om Sugiono, katanya dilepas chipnya, kemudian di flash dulu baru dipasang kembali. Nah, jadi agar tidak sampai pada tahap yang itu, kita rekomendasikan pakai ini teman-teman. Untuk videonya kita percepat ya. Kalau durasinya sebenarnya lumayan lama, tapi kita percepat 3 kali lipat ya. Kita hemat durasi 4 menit ya tadi. Nah, ketika sudah selesai kita lepas semuanya teman-teman. Nah, ini sudah berhasil terflash dan kita ingin melihat hasilnya. Dan STB ini akan kita munculkan di layar televisi. Kita tunggu berapa saat ya teman-teman. Dia setelah flash ya kadang seperti ini. Oke, sudah menyala ini. Relunic Pro. Kemudian di bot animasi ini biasanya ketika kita baru selesai flash, memang agak lama. Kita tunggu saja teman-teman sampai STB ini benar-benar sampai pada bypass remote ya. Kalau di Android 10 itu kita tidak perlu pakai bypass atau koneksi pairing remote ya. Kita ada menu atau tombol di mana kita bisa klik back agar kita bisa lanjut pada step berikutnya. Relunic Pro. Kita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pengembang Relunic Pro ya, yang sudah menciptakan firmware ini, firmware yang sangat membantu sekali, sangat berguna bagi kita semua ya, para pengguna STB V5. Dengan firmware ini kita sangat minim bug ya teman-teman, sangat minim bug, sempurna kita. Jadi kalau kita yang berlangganan Netflix, sangat kita rekomendasikan pakai firmware ini. Ya, walaupun misalkan memang kita harus ada penyempurnaan ya, mungkin launchernya,
launchernya kita update, kemudian aplikasi yang ada di dalamnya ada yang kita hapus, tapi secara garis besar firmware ini sangat sempurna ya. Sangat sempurna. Walaupun di luar ada firmware yang lain yang membuat custom firmware yang sama dengan V5 ini. Ada yang bisa masih merubah wallpaper, tema, dan lain-lain. Tapi saya lebih suka yang simple seperti ini. Jadi lebih nyaman lah gitu ya. Oke. Sudah berhasil teman-teman untuk flashingnya. Dan ini kita tinggal nunggu pairing remote-nya. Nah, sudah muncul. Nah, di sini ada tekan panah kanan atau melewati proses ini ya. Nah, di STB ada arah tombol ke kanan itu untuk melewati proses ini. Atau kalau kita pakai mouse, kita tinggal klik pada tombol yang itu. Nah, ini pakai mouse, kita klik, kita bisa lewati ya. Gunakan bahasa Indonesia. Koneksi internet kita lewati terlebih dahulu. Tema yes, layanan Google kita terima. Nah, kita next ya. Oke, sudah berhasil teman-teman. Alhamdulillah STB bisa digunakan kembali dan user kita bisa menikmati siaran Netflix ya dengan firmware Realme Pro. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan membagikan video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantukan. Akhir kata, sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.